Yang Tuhan, kan udah dibilang Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Ngerti nggak Pak Ustadz? Yang Tuhannya Kristen Yesus apa Allah? Allah dan Yesus. Berarti ada dua? Tidak ada dua. Allah menjadi manusia dinamakan Yesus, Pak Ustadz. Ngerti nggak Pak Ustadz bahasa Indonesia? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Pak Ustadz ngerti nggak bahasa Indonesia? Allah menjadi manusia dinamakan Yesus. Oke. Allah jadi manusia. Yesus, apakah kamu itu Allah jadi manusia? Tidak, Allahku tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Allahnya di langit, nggak jadi Yesus. Gimana itu? Karena Bapak kan sudah saya katakan dalam iman kekristenan Allah itu Esa, Echad, bukan dua, bukan tiga, tapi dalam keesaan itu ada tiga pribadi. Oke? Berarti siapa Tuhannya Kristen? Allah apa Yesus? Allah. Bukan Yesus. Yesus adalah Allah. Loh, di mana? Coba ketika kita nanya ke Yesus. Kan sudah saya sampaikan tadi datanya. Sekarang gini. Bagaimana pula kau ini Pak Ustaz? Oke, sekarang kalau Yesus itu Allah, ajarannya Yesus dari siapa? Ajarannya Yesus dari siapa? Dari dirinya sendiri. Oke, silakan. Karena Yesus adalah Allah. Pakai data. Karena yang aku tahu, Yohanes 7:16, ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Sekarang kamu pakai dalil bahwa ajaranku dari diriku sendiri. Silakan. Dari awal Pak Ustadz saya sudah sampaikan ajaran Yesus, kan Yesus sendiri yang berkata akulah jalan kebenaran. Gini nih, saya pakai dalil ya. Saya barusan ngomong ajaran Yesus dari siapa? Kamu ngomong dari diri saya sendiri. turun. Tunggu. Gini, kamu barusan ketika saya tanya ajaran Yesus dari siapa? Dari dirinya sendiri. Silakan pakai dalil. Nggak punya kan kamu? Nah, dalilnya kan sudah akhirnya saya yang pakai dalil. Ajaranku bukan dari diriku sendiri kata Yesus, tapi dari Allah. Nah sekarang silakan tunjukkan dalilnya ajaranku dari diriku sendiri. Silakan. Pak Ustadz, dalil yang saya sudah sampaikan Yohanes 14 ayat 6 itu apakah bukan dalil? Silakan Yesus mengatakan ajaranku dari diriku sendiri. Akulah jalan, aku kebenaran. Kamu ngomong bahwa ajaranku dari diriku sendiri. Mana dalilnya? Kan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Sudah? Loh, kalau satu, kenapa ajarannya bukan dari dirinya? Ya karena ada namanya Esa. Esa itu. Pak Ustadz nggak mengerti itu. Yang kedua, Yesus dan Bapa mempunyai hidup masing-masing atau satu hidup? Hidup masing-masing. Ya namanya Allah satu ya Allah satu, hidup satu. Oke. Di dalam Yohanes 5, 27, 28, Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berarti salah lagi kamu. Anda gagal paham mengenai itu. Bukan, ya. Kamu udah pakai dalil, bukan saya pakai dalil dari tadi. Bapak baca baik-baik itu. Ya, mau kita cross check itu, mau bahas itu. Nah, enggak sekarang pakai dalil. Katanya Yesus dan Bapa mempunyai hidup yang sama. Padahal dalilnya Yohanes 5:26. Begini, Pak Ustadz saya tanya kepada kamu dari tadi udah pakai dalil ya. Selalu kamu itu menyalahi dalil, data. Aku kan ngomong, apakah Yesus dan Bapa mempunyai hidup masing-masing? Yo tidak, tahu mereka satu. Tak kasih dalil. Mereka mempunyai hidup dalam masing-masing. Jadi kamu tuh terjebak terus dengan pertanyaan saya. Pak Ustadz, oke saya berikan tanggapan ya saudaraku ya. Begini, persoalannya adalah dalil-dalil, data-data Alkitab yang Pak Ustadz sampaikan itu salah kaprah 100% karena Pak Ustadz nggak mengerti konteks itu. Makanya dipelajarin baik-baik dulu sehingga mengerti. Berarti kalau udah pakai data bener gitu. Kalau pakai data salah gitu. Belum tentu pakai data itu bener. Pak Ustadz harus paham itu. Oke, sekarang ini tak jebak lagi kamu, tak jebak lagi. Yesus dan Bapa satu. Terus dia mau pergi ke siapa dia? Di dalam Yohanes 20 host, begini host, supaya dewasa jangan mati-matikan mic saya host. Ya enggak, kamu melarikan diri. Dewasa. Enggak, saya enggak melarikan diri. Jangan mati-matikan mic saya lah. Kita ini dewasa, kita orang teolog. Oke, sekarang katanya Yesus adalah Allah. Lalu ketika Yesus mengatakan akan pergi ke Bapa itu gimana itu ceritanya? Pergi ke Bapa? Iya, karena memang tugasnya sudah selesai. Dia kan pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya bukan Bapak Yesus.
Ya, jadi begini, Bapa Nah, adalah gimana? Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Di mana Dan datanya? namanya dalam Di mana datanya? di dalam Matius 28 Di ayat yang mana ke-19. datanya? Dua Tiga-tiganya Allah itu di mana? Matius 28 ayat yang Baca, ke-19. baca. Dikatakan kalau engkau menyerukan pertobatan, baptislah mereka. Sepertinya Pak Ustadz misalnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Nggak Pak ada Ustadz saya dalil. baptis dalam nama Bapa, Putra, Oke, dan Roh Kudus. oke, saya nanya, pakai dalil ya. Ada 3 nama di situ. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Ya Kudus. kan? Pertanyaannya Iya. satu-satu. Bapak sebagai apa menurut Yesus? Bapa sebagai apa? Iya, menurut Yesus. Bapa itu pencipta, Anak Di mana dalilnya? pencipta, Roh Di mana Kudus dalilnya? pencipta. Di mana dalilnya? Bapa adalah pencipta. Iya, di mana dalilnya? Kejadian 1 ayat 1. Allah di situ. Iya, Elohim. Oke. Allah kan bukan Bapa kan? Kan ada 2. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Gini loh Bang. Ketika Yesus mengatakan baptis dengan atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapak sebagai apa? Sebagai Tuhan. Matius 11:25. Anak Iya, sebagai apa? terus Utusannya Tuhan. anak sebagai apa? Anak sebagai utusan untuk Sriwil. Matius 15:24. Pak Ustadz, saya mau bertanya boleh? Nah, boleh. Begini Pak Ustadz, saya ada pertanyaan. Karena Pak Ustadz dari tadi kan bertanya, ya. Kalau iman saya kan mengatakan Allah itu menjadi manusia dinamakan Yesus. Maka Yesus adalah Tuhan. Nah, ternyata ini aku punya data, mungkin Pak Ustadz bisa menarasikan kepada kita. Isa Al-Masih itu adalah Tuhan di dalam Al-Quran 4 ayat yang 171. Di sana dikatakan Isa Al-Masih adalah Tuhan. Boleh dijelaskan itu maksudnya gimana? Tentunya saya tahu Pak Ustadz punya kapasitas untuk menjelaskan itu. Oke. Jadi gini. Berapa tadi? Al-Quran 4 Ya ahlal kitab la 171. taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi gini. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Apa lampaui batas itu? Utusan dijadikan Tuhan. Padahal Yesus bukan Tuhan gitu loh. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Isa putra Maryam adalah utusannya Allah, jelas kan? Dan yang diciptakan dengan kalimat kun. Sama dengan gini loh. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ting, jadi. Kejadian 1 ayat 3. Atau Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Begitu juga ada di sini. Jadilah Yesus. Dengan kalimat kun, jadi. Nah terus, maksudnya di sini diciptakan dengan kalimatnya. Kalimat kun yang disampaikan kepada Maryam. Dan dengan tiupan roh darinya. Sama seperti Nabi Musa. Kalau dia tidak ditiup roh, ya mati. Sama seperti Adam. Adam diciptakan. Lalu, fanafahtu fihi min ruhi. Kemudian kami tiupkan roh ciptaanku. Lalu Adam hidup. Begitu juga Yesus. Ketika Allah menciptakan Yesus. Fanafahna fiha min ruhina. Kemudian kami tiup roh. Karena kalau kita tidak ditiup, ya gak hidup kita. Gitu maksudnya. Terus. Oke, boleh saya tanggapi. Oke, terima kasih Silakan. narasinya Pak Ustadz. Silakan. Nah, ada yang menarik saya tangkap tadi, dikatakan diciptakan dengan kalimat yang pertanyaan saya. Kalimat tulo di sana itu diciptakan atau bagaimana? Loh, sama dengan gini. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Jadi. Kun, jadi. Atau. Enggak, maksudku itu kalimat tulo ini diciptakan atau bagaimana? Itu berasal dari Allah. Bang, coba gini. Apa maksudnya gini? Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Kemudian jadi. Apa maksudnya? Berarti cakrawala dijadikan dengan kalimat kan? Dengan kalimat, jadilah. Kan gitu. Begitu juga Yesus dalam ayat ini diciptakan dengan kalimat. Sama dengan Allah menciptakan cakrawala, terang, kan dengan kalimat, dengan firman. Wait, sorry Pak Ustadz, di situ nggak ada penekanan bahwa Yesus itu diciptakan dengan kalimat, justru dikatakan kalimatullah. Loh, makanya kenapa disebut kalimatullah? Boleh saya tanya Pak Ya, silakan. Ustadz. Silakan. Itu kalimatullah di situ, itu kata benda atau kata sifat atau kata kerja? Itu Baitullah. Jadi gini, kalimatullah itu mudhof ilaih dalam ilmu nahwu. Maksudnya gini loh, ada penjelasannya seperti gini. Khalid bin Walid Saifullah. Pedang, tunggu dulu, tenang. Anda ini bertanya gimana sih? Saya bisa jawab pakai Quran dan Bible ini.
Oke, gini. Kalau ada kalimat mudhaf mudhaf ilaih disandingkan kepada Allah, maka ada penjelasannya. Misalnya, Khalid bin Walid Saifullah, pedangnya Allah. Maksudnya apa? Maksudnya dia siapa ini? Di mute aja dulu. Jadi gini, Khalid ini kenapa disebut Saifullah? Maksudnya dia itu mahir, panglima, selalu menang kalau berperang. Maka disebut pedangnya Allah. Atau al-masajidu buyutullah. Masjid ini rumahnya Allah. Maksudnya apa? Tempat menyembah kepada Allah. Musa kalamullah. Maksudnya apa? Allah berfirman kepada Musa. Isa kalimatullah. Maksudnya diciptakan dengan kalimat. Itulah ilmu nahwu syarab itu dalam gramatika Arab. Bukan berarti oh masjid rumahnya Allah, berarti Allah di dalam. Oh Khalid ini pedangnya Allah. Oh Musa kalimatnya Allah. Bukan gitu. Ada penjelasannya. Kenapa Musa disebut kalamullah? Karena Allah berfirman kepada Musa. Kenapa Isa kalimatullah? Karena diciptakan dengan kalimat. Gitu. Silakan. Ibrahim Khalilullah. Ayo, apa lagi? Tapi tetap saya begini Pak Ustadz, karena definisi di sana dikatakan kalimatullah itu Yesus itu sendiri. Bagaimana dikatakan kalimatullah berfirmanlah Allah maka jadilah Yesus, kan nggak ada konteks begitu. Kamu tuh nanya Al-Quran dijelasin masih ngeyel. Enggak, maksudnya kita ini kan sifat ya. Kalimat itu Allah berfirman, ya. Karena firman itu adalah ucapannya Allah. Seperti dalam Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 34, Yehezkiel 3 ayat 4. Firman itu perkataan. Sama dengan gini, Allah berfirman, jadilah cakrawala, jadilah Yesus, jadilah terang, jadi. Apakah terang itu firman jadi manusia, jadi terang? Kan enggak. Nah, ayo, gimana? Kamu itu udah paham Bible, apalagi Al-Quran, tambah gak paham. Nggak nyampe dia Ustadz. Nah itu kan Quran nggak nyampe. Emang nggak nyampe. Kita kan saling bertanya. Baca aja, baca terjemahan. Anda udah nggak nyampe. Nggak nyampe. Aduh, santai saja. Saya moderator di sini. Saya moderator di sini. Anda nggak boleh merendahkan. Nggak boleh begitu. Kalau Anda nyampe bahas Al-Quran, Anda bisa baca nggak? Saya tanya kepada Anda dulu, jelaskan kepada saya. Ya, itu kalimat nama Nabi Muhammad itu ada dalam Al-Quran dan Injil, sampaikan kepada kita. Di mana datanya? Ayo, kalau Anda mengatakan saya ini nggak sampai, coba jelaskan. Anda so pinter. Enggak, Pak Kang Dito, silakan. Kang Dito aja, Kang Dito. Kata nggak boleh. Kang Dito, karena dia merendahkan. Coba. Jelaskan dulu bro. Saya memberikan statement Anda nggak nyampe bahas Quran. Kamu aja nggak ada ilmu, nggak bisa jawab pertanyaan saya bro. Apa pertanyaan apa? Coba aku jawab. Di mana tertulis nama Nabi Muhammad katanya ada di dalam Taurat dan Injil? Ayo tunjukkan kepada saya. Di mana nama Nabi Muhammad di Taurat dan di Injil? Iya. Itu pertanyaanmu. Iya, silakan. Sekarang Al-Quran dan Injil itu masih ada nggak? Jawab dulu. Saya tanya dong, Taurat dan Injil itu masih ada nggak? Jawab dulu. Jawab dulu. Ya, ada. Al-Quran mengatakan bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad. Ketawa. Rendahkan orang. Kenapa kejang-kejang? Emang kamu bodoh kok dari tadi kok? Nah, itu kan. Kau bilang ikut Yesus mendapatkan surga. Tunjukkan datanya kalau ikut Yesus hadiahnya surga. Surga apa? Omong kosong. Apa? Kemana-mana dia teman-teman. Kemana-mana kelihatan kebodohannya. Curhatkan jadinya kan. Pertanyaan saya. Iya, aku mau jawab. Aku mau jawab dulu. Silakan. Aku mau jawab dulu. Baik, silakan. Apakah Al-Quran menerangkan tentang nama ciri-ciri Nabi Muhammad di dalam Taurat itu sudah dirubah-rubah? Jawab.
Silakan narasikan. Anda malahan bertanya Loh, bagaimana ini? Anda pernah disinilah sekolah letak tidak? daripada kedunguan Anda. Kalau itu Anda mengutip di dalam Al-Quran, kelihatannya ya, teman-temannya siapa yang punya dengarkan. kualitas ya. Ini saya mau ngomong loh. Kebodohannya. Oke, silakan. Aku mau ngomong, kenapa kok kejang-kejang? Iya, silakan. Baik, silakan. Di dalam diri Nabi Muhammad itu dirubah-rubah. Sebagaimana kita bacakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Kalau orang-orang Kristen nggak bisa baca Quran, mau ngemis-ngemis di dalam terjemahan Al-Quran. Di situ dikatakan dalam tafsir Jalalain bahwa umat-umat terdahulu, bodoh, orang lagi ngomong itu disimak. Kau bertanya, Oke, aku lagi menjawab. Kamu ternyata nggak ber. Aku belum bersin, Ustaz. Aku nggak tahu siapa yang nurunin. Nggak ada. Nggak tahu saya. Oh, nggak ada ya, turun sendiri ya. Nggak ada moderator nurunin. Coba bayangkan, pertanyaan sebutkan di mana di kitab Taurat dan di Injil nama Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa kitab-kitab terdahulu tahu kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam itu dirubah-rubah oleh kaum pada waktu itu. Sebagaimana tertulis di dalam Yeremia 8 nomor 8. Kemudian katanya Injil. Loh, Injil itu ketetapan dari Allah yang untuk Nabi Isa alaihissalam. Di mana sekarang? Kalau ada kita bahas. Yang mana gitu loh. Kok kayak begini? Udah kejang-kejang dulu dengar nama saya. Gimana ini coba? Jadi Bro Liminho, Bro David, ya. Kalau orang-orang Kristen hanya bersilat lidah, bertanya tentang sesuatu yang tidak bisa dia mengerti pertanyaannya. Kami alhamdulillah umat Islam mensyiarkan dakwah kebenaran Islam, bagaimana Al-Quran sebagai satu-satunya kalam Allah, kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Maka sebagai petunjuk kita semuanya umat manusia sebenarnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang diturunkan ayatnya ya di surah Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila hafatan linnas basiran wa nadhiran. Ya Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau melainkan kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia termasuk kalian. Kristen-Kristen pemakan babi. Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Dikatakan kemudian di ayat sebelumnya basiran wa nadhiran. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Sekarang Anda berdua, saudara saya David dan Liminho, ya, apakah Anda termasuk basiran wa nadhiran? Manusia yang banyak yang tidak mengetahui. Kalau Anda sudah beriman, meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir untuk seluruh umat manusia, maka tunggu apa lagi? Sebelum kematian itu menjemput kalian. Allah Ta'ala mubishawab. Mau dicintai saya ketahuan betul dia sudah menurun, saya punya anak. Sudah susah saya sambung itu kalimat. Iya. Iya, silakan buat saudara-saudara Kristen yang hikmat ya. Jangan menawarkan surga tapi disuruh tantang kalau memang dipastikan, ngapain buang-buang waktu di dunia. Mati aja sana. Tunjukkan nanti kalau sudah di surga, weh Dito gitu kan. Yang di dunia, aku sudah di surga loh. Ada nggak kayak gitu? Macam mana kalian ini oten? Itu cuman janji, pengharapan oleh yang dibuat-buat oleh manusia. Ayo ikut Yesus, kita masuk surga loh. Tapi surganya kayak gimana? Nanti di sana ada pemungut cukai dan pesundal, masuk sana dulu. Pertanyaannya, ngapain pemungut cukai sama pesundal masuk surga lebih dulu? Ngapain? Ngapain? Terus kemudian di Wahyu 19 nomor 7, perjamuan kawin anak domba. Ada domba yang kawin di sana. Itu bukan hewan Kang Dito, itu Yesus nanti yang akan menikah dengan kami. Kamu laki-laki, ya. Yesus laki-laki, ya. Perang pedang.
Coba, ada perang naga juga. Loh, naga itu adalah iblis, setan tua. Ngapain iblis ada di surga? Woi. Jadi apa masuk surga itu nanti kalau ternyata di sana ada perang naga, ada pesundal, ada tukang pemungut cukainya juga. Astagfirullahaladzim. Ya silakan, yang mau diskusi santai kita, berhikmah. Saya nggak masuk dari tadi karena ada gendala, sinyal tahu-tahu kepental. Kalau saya tidak menghormati ustadz saya, Cak Tahta udah tak gempur-gempur dari tadi kan gitu kan. Ya udah itu aja. Jadi kalau memang sudah dijanjikan kepastian masuk surga, tolong dong jangan penuh-penuhin dunia. Lebih baik kalian mati massal demi surga gitu kan. Betul nggak, Liminho? Bang David, ngapain lama-lama di dunia? Semati-matinya. Namanya masih belum percaya dapat surga itu. Harapan palsu kayak janji caleg kan gitu kan. Boro-boro nanti jadi caleg kan yang nawarin promo begitu. Kalau nggak jadi, stres dia kan. Betul? Betul. Jadi kalau hanya ucapan-ucapan manusia yang akan kalian percaya, itu disebut musyrik. Itu percaya manusia. Kitab suci sudah ada, coba digali dulu kitab suci itu. Ya, Gurunda monitor. Halo. Iya, silakan Gurunda. Ya, saya nikmati perdebatan ini tadi. Jadi begitulah. Ada A.N. Wilson di halaman 7 dalam bukunya Jesus Alive mengatakan kalau membaca Alkitab biasa-biasa saja berarti Anda telah salah membaca Alkitab. Jadi kalau baca Alkitab senang-senang atau pokoknya tidak ada permasalahan, berarti sudah membaca Alkitab dengan cara yang salah. Kadang baca juga belum nyampe memahami. Gimana? Ya kadang baca juga kadang belum bisa memahami. Iya. Jadi itu dia katakan demikian. Kalau terkecuali kita membaca Alkitab dengan cara yang salah, maka kita tidak akan menemukan problemnya. Jadi setiap orang Kristen membaca Alkitab itu salah. Itu. Ini yang mengatakan ini siapa? A.N. Wilson dalam bukunya Jesus Alive di halaman 7 kalau saya tidak salah itu. Ya silakan. Iya, Gurundanya Gurunda, Masya Allah. Jadi memang orang yang berilmu seperti Gurundanya Gurunda kita ini, kalau pemahaman secara fakta histori, saya yang background sejarah, itu aja nggak nemu musuh, Prof. Jadi kita mendowngrade untuk ngikutin arus yang ada, yaitu critical text atau kristologi atau teologis. Kalau dia menyadur kepada bahasa teologis itu mampet kalau siapa penguasa kegelapan itu kalau bukan iblis. Betul nggak, Prof? Ya. Kejadian pasal 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Di nomor 2 itu sudah ada polemik. Sebelum terang itu jadi, sebelum bumi dibentuk, terdapat kekosongan, gelap gulita meliputi samudra raya. Itu ada gelap gulita tuh. Kalau penguasa kegelapan itu iblis loh, iblis sudah ada ternyata, betul Prof? Iya. Udah mateng kalau mau bahas teologi kayak gitu. Iblis duluan ada ya sebelum manusia itu. Menurut Kristen. Itu kalau benarnya di dalam Islam iblis itu adalah gelar
dari makhluknya golongan jin yang adalah sebagai ahli ibadah dulunya 1000 tahun, 7000 tahun, namanya Azazil. Kemudian diangkat oleh Allah untuk menjadi dalam satu golongan malaikat. Kemudian setelah penciptaan bapak kita, Bapak Adam, barulah dia membangkang. Barulah dia itu tidak mengikuti perintah Allah. Maka disitulah laknatullah, itu disebut iblis. Jadi dia pun diberikan kuasa oleh Allah, dipanjangkan umurnya sampai kiamat, yang kemudian akan mengajak daripada golongan manusia yang disesatkan. Tempatnya iblis di mana? Di neraka, kekal di dalamnya. Maka bagi manusia yang mengikuti iblis, ya nanti akan kekal di neraka. Maka aturan-aturan syariah atau agama ini untuk supaya kita berlindung diri kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi dalam keimanan kita yang memberikan keselamatan yaitu tauhid la ilaha illallah. Itu kunci surga. Letaknya manusia. Ya, silakan gurundanya Gurunda. Saya masih ingat ini, saya tidak lupa lagi. Jadi itu selalu mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah, karena di dalam Yohanes 20 ayat 28 dikatakan bahwa Thomas mengatakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku. Sering kan menemukan alasan begitu? Iya, betul Gurunda. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah ucapan daripada raja yang menuntut supaya masyarakat itu menyebut Tuhan, menyebut kaisar itu dengan ya Tuhanku dan Allahku. Jadi itu bukan Thomas itu, tetapi penulis Injil yang menyuapkan ke mulutnya Thomas untuk diucapkan. Jadi seakan-akan itu ucapannya Thomas, tetapi itu adalah perintah daripada Kaisar Domitian untuk dia dipanggil dengan sebutan Tuhanku dan Allahku. Itu di dalam original New Testament yang ditulis Scofield pada halaman 476. Boleh diulang Gurunda? Di mana? Ini incidentally it was Domitian who insisted on being addressed as our Lord and God. Jadi ini adalah keinginan Kaisar Domitian yang ngotot untuk dipanggil dengan nama Tuhanku dan Allahku. Itu ada di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Yang ini dikutip oleh Scofield dalam bukunya Original New Testament halaman 476. Ini tolong kalau mendengarkan saya itu supaya ayatnya, halamannya, penulisnya itu dicatat. Jadi kan seperti tadi, itu dia tanyakan ini di mana, buktinya mana itu, di mana dan sebagainya. Inilah kita punya senjata untuk karena selama ini umat kita yang disuguhi dengan ucapan ini bahwa Yesus bahwa Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku sebagai bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal itu adalah kalimat aturan dari Kaisar Domitian agar dia dipanggil atau disebut sebagai Tuhan dan Allah. Nah, begitu.
Masya Allah, itu dari beberapa literasi orang Kristen sendiri ya, Gurunda ya, demikian ya, kisah demikian itu ya. Kaisar Romawi. Iya, Kaisar Romawi. Jadi ada literatur sumber sekunder dari paham fakta histori itu memang banyak dalil. Nah ini kalau polemikus atau apologet Kristen Gurunda saat ini itu mereka hanya mengedepankan congor, mohon maaf. Jadi mereka nggak mereka nggak ada isi tentang itu Gurunda. Jadi banyak kita ini mengikuti mereka, mendowngrade bahwa mengikuti hal yang dipaparkan. Pada saat kita membuat suatu literasi menyatakan dengan fakta-fakta histori, mereka menolak. Dan kembali yang penting Yesus Tuhan, pokoknya kami ditebus. Itu yang kami temui di dialektika lintas agama ini Gurunda. Jadi, Ya, jadi itu, memang levelnya low banget gitu. Nah ini secara kebetulan Anda menyebut itu apa tadi? Ini kalimat Yang terakhir. low level mereka. Bukan. Itu tadi apa itu yang disebutkan itu? Yang mana Gurunda? Yang congor logi. Ya, Cuman bersilat lidah. ini yang disebutkan terakhir ini tadi. Mereka hanya bicara saja. Iya, mereka hanya bicara saja. Mengedepankan congor logi gitu loh. Yang penting Tuhannya, Yesus Tuhan, pokoknya ditebus. Begitu Gurunda. Oh ya, ditebus kepada siapa itu? Mereka meyakini bahwa dosa dia ditebus dengan matinya Yesus di kayu salib. Jadi yang menebus Yesus Siapa? ditebus kepada, menurut mereka Tuhan, tapi yang kita ketahui itu kepada iblis. Ya, memang ditebus kepada iblis. Ya, Yakub Ibrani 2 nomor 17 ya Gurunda. Ya, Bahwa iblislah yang menguasai maut gitu. Masya Allah. Kalau tentang jemaat iblis, Gurunda mungkin ada referensi? Jemaat iblis Wahyu 3, Revelation chapter 3, verse 9. Siapa jemaat iblis yang mengaku-ngaku menyebut dirinya Yahudi padahal bukan demikian? Begitu Gurunda. saya juga baru dengar itu, saya belum. Ya ini Gurunda Bang Zuma kemarin ngeluarin dalil begitu kami ketawa banget. Emang jemaat iblis mereka ini. Ya, jadi lebih besar dominan Gurunda Profesor Stanifu Munir, kami di debater apologet Islam Indonesia ini mengembangkan sisi kritik teks, kontekstual, pemahaman di luar doktrin, membaca yang tertulis, tidak menafsirkan, dan itu yang kebanyakan mereka semuanya tantrum karena hal itu. Jadi mereka nggak punya ilmu, begitu Prof. Jadi begini, saya mohon, ya ini kan kita sudah kontak-kontak, sudah tolong kalau ada permasalahan yang mau ditanyakan dalam Islam Kristen, tinggal di WA saja saya. Siap, insya Allah Gurunda. Pokoknya apa saja menyangkut permasalahan yang ingin ditanyakan, yang tidak biasa-biasa, yang aneh-aneh itu, saya siap untuk melayani. Masya Allah. Yang penting Gurunda sehat selalu, jaga kesehatan. Kami selalu berdoa juga buat Gurunda kami. Begitu, Masya Allah. Ya, Cak Tata monitor. Ini 2 orang yang lagi kosong ini nggak punya agama ini mau diapain, Cak Tata? Lemino dari tadi mau ngomong, silakan mau ngomong apa? Sudah diambil. Ya pertama kayak begini kan itu. Saya jarang makan babi ya, saya jarang. Bukan pemakan. Ya, itu aja. Lalu apa hubungannya?
Enggak, tadi kan dibilang para pemakan babi ini. Nah, saya bukan pemakan babi. Oh, ya udah nggak usah. Itu ada dalil Yesaya 66 nomor 15 sampai 17. Itu pada zaman itu pemakan babi itu dibakar sama Tuhan. Nah, bagaimana tuh? Jadi kalau merasa mengikuti Yesus nggak pernah makan babi. Yesus itu favoritnya adalah ikan goreng. Ya. Saya berapa? Gitu. 66 dari nomor 15. Dari nomor 15 sampai 18 nah, coba dibaca. Itu pada masa itu adalah pemakan babi, pemakan asu itu kan dibakar itu oleh Tuhan itu. Itu kemarin ada ilmu semalam dari Gurunda juga bahwa yang terkandung di dalam babi itu ada gennya adalah sama dengan manusia. Gen biologisnya. 99% ya sama. Betul. Nah, itulah. Makanya makan babi ya sama kayak makan ya ibaratnya punya bayi terus bayinya dimakan. Aduh. Makan congornya nanti lupa makan congor bayi. Ya. Ajaran kanibal itu. Udah. Nah, cukup. Jadi hentikan makan babi saudaraku, itu perintah Tuhan. Kalau perintahnya Paulus memang segalanya halal bagiku. Kalau Anda masih makan babi berarti Anda pengikut Paulus, begitu ya. Itu. Kemudian mencocokmologikan tentang hal yang najis, hanya yang masuk itu tidak dinajiskan, itu tentang perkataan, bukan makanan. Kalau makanan itu halal dan haram. Sekolah di SD ada makanan halal, ada makanan haram. Jadi makanan halal ada, kalau istilahnya hubungan ada. Tapi kalau makanan ada halal, ada haram. Ada pesawat lewat. Oke, gitu Bang Leminho. Kalau sudah jarang makan babi, udah hentikan dulu. Tuhan marah, ya. Tuhan yang membuat aturan itu supaya kalian tidak makan babi. Kemudian kalau sudah mengetahui yang menghalalkan segalanya itu Paulus, jangan diikutin. Ya. Tuh, kalau udah tahu. Tapi enak Kang Dito. Wah. Iya. Kalau mengikuti Yesus itu harusnya masuk Islam, karena Islam lah yang mencontohkan seluruh apa yang beberapa yang dilakukan oleh Yesus. Dimarahin emak. Bang David, Bang Liminho pernah baca 1 Korintus 2 nomor 6. 1 Korintus 2 Korintus 1 nomor 6. Oke, saya bacakan ya. Di situ dikatakan, barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, tadi Bang Dito mengatakan jangan makan babi, karena memang Yesus nggak makan babi. Yesus menyembah kepada Allah. Kalian harus menyembah kepada Allah. Yesus disalib. Yesus disunat, harus sunat. David, Leminho. Berarti yang melakukan semuanya itu kan rata-rata Islam. Jadi solusinya memang harus masuk Islam. Begitu Leminho. Jadi kalau mau ikut sama Yesus, sebagaimana Yesus berkata, barang siapa percaya kepada aku beroleh hidup yang kekal, maka ikutilah Yesus. Kan? Gimana Leminho? Iya betul memang seperti itu ya. Karena Yesus pun berkata dalam Matius berapa, Yohanes 12:15, di situ akan datang roh kebenaran. Roh kebenaran, dia akan memuliakan aku, dan dia tidak berkata-kata ya sesuai dengan dirinya sendiri, akan tetapi dia berkata-kata sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Tuhan. Nah, itu merujuk kepada Nabi Muhammad. Kalau dibawa dikomparasi ke dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff ayat 12 dikatakan, wa isqala Isa bin Maryam, dan berkata Yesus ibnu Maryam, inni Rasulullah ilaikum, akan datang setelahku Nabi Rasul
Min ba'di ismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad Muhammad, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, dan namanya sudah tercatat dalam Taurat. Itu seruan Yesus dalam Al-Qur'an. Kalau dalam Bible, dalam Yohanes tadi nomor 15, akan datang roh kebenaran. Iya, dia memuliakan aku. Dia tidak berkata-kata darinya sendiri. Yang memuliakan Yesus siapa? Islam apa Kristen? Leminho. Justru Kristen menghina, bahkan mengutuk Yesus. Diajarkan oleh Paulus, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dengan iming-iming konsep penebusan dosa. Padahal yang Nabi Muhammad datang untuk memuliakan dia. Mengatakan bahwasanya dia tidak disalibkan. Dia diangkat ke surga. Diangkat ke surga. Itu menurut pandangan Islam. Berarti yang memuliakan Yesus adalah Islam. Yang mengikuti Yesus adalah Islam. Dalam Nehemia 8 pasal 7 dikatakan ketika Esra memuji Tuhannya, dia berdiri mengucapkan Allah Maha Besar, kemudian mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan amin, lalu diikuti banyak orang, lalu dia sujud. Nah, yang beribadah seperti ini siapa? Islam kan yang beribadah seperti ini, bukan Kristen. Jadi ya rata-rata yang diajarkan Yesus itu Islam yang mengamalkan gitu loh. Paham kan? Gimana David? Betul kan Bang Leminho? Betul. Nah, tinggal syahadat di David sama Leminho. Ntar marahin mati. Aduh, emangnya. Tahu nggak Bang David? Nabi Adam alaihi wassalam dengan Hawa itu tidak dilahirkan. Tercipta di bumi ini tanpa ayah, tanpa ibu. Itu membuktikan bahwasanya itu orang masuk surga, ya tidak mesti harus dengan izin ibu dan ayahnya. Jemput hidayah lah, jemput hidayah. Luar biasa loh Bang David, kalau kau duluan masuk ke dalam Islam, lalu kau mengajak keluargamu, itu ada sebuah amalan yang sangat luar biasa dalam Islam. Barang siapa yang mengajak saudara-saudaranya, keluarganya untuk beragama yang benar, maka pahalanya akan mengalir kepadanya tanpa mengurangi pahala dia siapa yang diajak itu. Jadi luar biasa. Saya kembali kepada apa yang saya paparkan tadi, adalah manusia itu butuh konsep hidup. Butuh konsep hidup. Ya, aturan hidup supaya apa? Mereka hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia ini hanya persinggahan saja. Mungkin besok kita mati, bahkan mungkin sebentar kita diumumkan di masjid innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, syarat untuk masuk ke dalam keabadian, syarat untuk masuk ke dalam hidup yang kekal adalah beragama yang benar, bertuhankan Tuhan yang benar. Makanya Fir'aun saja nih, sekelas Fir'aun, raja yang paling besar pada zamannya, kekayaannya luar biasa, menjelang kematiannya dia mengakui, itu dibongkar dalam surah Yunus ayat 90. Di situ dikatakan qala amantu annahu la ilaha illa. Di situ Firaun berkata, aku percaya ya kepada agama yang dibawa, ya ajaran yang dibawa oleh Musa dan Harun, dan aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri. Akan tetapi ditolak karena kenapa? Dia bertobat kepada Allah pada saat nyawa sudah sampai di kerongkongan. Makanya beruntung antum itu, beruntung. Ya, beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Anda masih bisa kami nasihati di sini. Anda masih sehat walafiat. Ya, masih bisa berpikir. Nah, gimana kemudian ketika Anda mati dalam keadaan membawa kekafiran? Dalam Al-Quran dikatakan walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina. Orang yang kafir itu tidak menerima Allah dan Rasulullah, tempat kembalinya di neraka jahanam. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan may yusyrik billahi faqad harramallahu alal jannah. Dalam akidah kami, kalian diharamkan masuk ke dalam surga. Haram sekali masuk ke dalam surga. Kenapa? Dikatakan wa minan nasi mayattahizu min dunillahi andada yuhibbunahum. Tidak boleh ada ilah lain, Tuhan lain selain Allah. Itu termasuk hukum Taurat. Dan kalian yang paling pertama melanggar itu. Kalian mengatakan Allah itu satu, padahal Anda juga menuhankan Yesus. Menuhankan yang tidak pantas dituhankan. Ya, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan Anda bisa menerima dan menerima kebenaran Islam. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Kang Dito. Bang, kenapa? Ya, gimana? Silakan ditanggapi. Kenapa Allah itu menciptakan manusia yang jahat gitu, seperti kayak Fir'aun tadi? Kenapa tidak menciptakan seperti sifat-sifat nabi gitu?
Iya, begini. Allah tidak menciptakan mereka menjadi jahat. Dialah yang membuat mereka menjadi jahat. Bukankah Allah mengatakan tidak berubah suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri? Bukankah Allah mengatakan dalam Al-Quran, seluruh manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah suci. Suci, Fir'aun pun terlahir dalam keadaan suci. Anda terlahir dalam keadaan suci. Makanya Allah mengatakan, ya, orang tua kalianlah yang menjadikan kalian Yahudi dan Nasrani. Karena kalian mengikuti orang tua kalian, ya, yang dasarnya adalah kafir. Sementara Allah memberikan kalian otak berpikir, akal untuk berpikir apakah pantas manusia dijadikan Tuhan. Anugerah terindah dalam hidup adalah akal yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya, makanya dalam Al-Quran dikatakan kenapa orang masuk dalam neraka. Walahum qulubul la yafqahuna biha, mereka diberikan hati, tapi hati itu tidak digunakan untuk memikirkan siapa pencipta alam semesta. Itu harus fungsikan akal Anda untuk memikirkan kebenaran. Ya, saya ulangi lagi. Orang jahat itu bukan karena Allah, tapi dialah yang membuat dirinya menjadi jahat. Kenapa? Tadi, kenapa dia jahat? Kenapa? Pak amman toga, mereka toga melampaui batas. Wa amman toga asral hayatad dunya, karena mereka lebih cinta kepada dunia. Maka Allah mengatakan fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempat kembali mereka dulu. Oke, mana Bang Zainu? Iya, Prof. Mau Gimana, istirahat Bang, Prof? dulu, Prof. Ya. Assalamualaikum. Maaf, Prof. Gimana, Prof? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Gurunda, sehat selalu. Ya, Kang Dito, Ustaz Felix saya juga izin turun. Terima kasih buat pencerahannya. Ya, mohon doa untuk supaya dapat jalan yang Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Minta maaf Pak Prof, minta maaf tadi Pak Prof. Iya Pak, Bro, Leminho juga nggak apa-apa ya, sehat selalu pokoknya. Kalau sudah memang mantap Islamnya, hubungin kami ya. Oh